Sedikit mengulang dari part kemarin, Panel berada di desa. Terlihat beberapa orang sedang terburu-buru berjalan ke suatu tempat. Salah satu dari mereka adalah pelayan Zeng. Di sana juga ada Shaoxing yang terlihat sedang mengantar mereka. Orang-orang di sana tahu kalau tujuan mereka adalah ke rumah Asui. Mereka yakin kalau saat ini Asui sedang dalam masalah. Dan juga terlihat di sana ada seseorang bernama Lilibu. Dia kesal karena saat ini Asui sedang dalam masalah. Tak lama kemudian, Shaoxing dan orang-orang dari keluarga Zhang itu sudah tiba di rumah Asui. Dalam hati Shaoxing, jika Asui meninggal, aku bisa mengambil hartanya. Itu akan menebus kerugian dari misiku yang gagal itu. Semua ini karena Zhang yang tidak berguna itu. Dan dengan kasarnya, Shaoxing masuk dengan cara menendang pintu rumah Asui. Setelah masuk ke rumah Asui, Shaoxing sangat terkejut melihat Asui tidur di kamarnya dan masih dalam keadaan hidup. Seseorang yang bersama dengan Shaoxing bertanya, kenapa Shaoxing mengatakan anak itu masih hidup. Dia bertanya, apa yang Shaoxing bicarakan? Mengapa dia selalu terburu-buru tanpa berpikir? Shaoxing sedikit berkeringat dan memperkenalkan anak itu yang bernama Asui. Pria itu adalah Sheng Xiang. Dia adalah pelayan dari keluarga Zhang. Oh, jadi kamu Asui? Masih hidup ya? Kamu cukup beruntung, ucap Yang Xiang memuji keberuntungan Asui. Shaoxing menghina Asui jika bencana seperti Asui selalu hidup 1000 tahun. Kemudian Yang Xiang menyuruh pengawalnya untuk menangkap Asui. Apa yang kalian lakukan? Berhenti bicara omong kosong, ucap Asui yang mencoba melepaskan diri dari orang-orang yang menangkapnya. Namun dia malah mendapatkan bogem mentah di perutnya. Omong kosong, Tuan Yao demi penduduk desa mengundang pendekar agung Yang untuk menaklukkan monster air. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu bersekongkol dengan monster itu untuk membunuh Tuan Zhang. Kamu menghabiskan banyak uang dan membahayakan semua orang di desa, ucap Shaoxing mencoba mengkambing hitamkan Asui atas apa yang terjadi kepada Tuan Zhang. Sembari menahan rasa sakit di perutnya, Asui mengatakan jika Shaoxing yang telah menjebaknya, mengikatnya, dan bahkan menggunakannya sebagai umpan untuk monster air itu. Kau yang telah membunuh Tuan Zhang, dan kau masih punya nyali untuk kembali. Kau terlalu sombong, dasar monster, ucap Shaoxing yang tetap menyalahkan Asui. Mendengar dia dikatakan sebagai monster, Asui mengingat masa lalunya di kehidupan sebelumnya. Sejak dia menjadi yatim piatu tanpa orang tua, mereka selalu memperlakukannya seperti orang aneh. Semua orang mengatakan jika anak yatim seperti dirinya selalu punya kebiasaan mencuri. Mereka menantang Asui untuk memukulnya, dan tanpa pikir panjang, Asui pun langsung menghajarnya. Disebut monster bukanlah hal yang baru baginya, tetapi meskipun itu berarti memperlihatkan kekuatannya, menyerah bukanlah sifatnya. Setelah itu, Asui berhasil melepaskan dirinya dari orang-orang yang menahannya dengan kekuatan yang dia dapatkan dari sistem. Tentu saja, setelah dia lepas, yang pertama dia serang adalah Shaoxing. Dia menyundul perut Shaoxing menggunakan kepalanya. Setelah menyerang Shaoxing, Asui kehilangan keseimbangannya dan terjatuh menyenggol baskom berisi air di depannya. Dalam hati Asui, bahkan jika aku benar-benar menjadi monster seperti yang mereka katakan, setidaknya aku akan membawa sebagian tubuhmu bersamaku. Asui menggunakan kekuatan pengendalian airnya dan membuat air yang ada di baskom tadi melingkari tangannya. Mereka tak menyadarinya. Shaoxing mengatakan jika ternyata Asui masih berani bertarung. Dia meminta pelayan Zheng untuk mengikatnya dan bawa dia langsung ke rumah Zhao. Dengan wajah liciknya, Shaoxing mengatakan jika mereka butuh lebih banyak orang di sana untuk memberinya makan.
Anak yatim piatu tanpa orang tua seperti Asui ini sangat sempurna. Kemudian, Yang Xiang mengatakan jika Asui setuju untuk menjadi anak angkat Tuan Zhao, maka mereka akan melupakan kejadian hari ini. Namun jika tidak, maka mereka akan mematahkan kakinya sekarang juga di tempat ini. Orang-orang yang melihat dari luar mengatakan ada satu lagi yang ingin mengadopsi Asui. Namun banyak orang yang bilang beberapa orang sudah menghilang setelah dibawa ke rumah Zhao di daerah tetangga. Dan akhir-akhir ini keluarga Yao telah mengadopsi banyak orang, dan itu sangat aneh. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Asui kecilku, ucap seseorang yang datang, yang membuat perhatian semua orang tertuju ke arah datangnya suara itu. Dia adalah kepala desa. Dia datang bersama dengan Lilibu. Orang tua yang keras kepala, kau, ucap Yang Xiang sembari menunjuk ke arah kepala desa. Jangan panggil aku kau. Orang tua ini adalah pejabat dinasti Dasun. Apa yang kau lakukan? Menyerang pejabat yang masih aktif, teriak kepala desa. Yang Xiang kesal karena dia kali ini benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Kau apa? Bahkan Tuan Zhao harus menunjukkan rasa hormatnya padaku. Jika kau terus mendesak, aku bisa langsung tiarap dan melaporkanmu, teriak kepala desa sekali lagi yang membuat Lilibo terkejut. Yang Xiang terlihat sangat kesal atas ucapan dari kepala desa. Namun sebelum Yang Xiang pergi, dia mengutuk kepala desa karena dia tidak akan repot-repot melawannya hari ini. Tetapi ketika dia kembali dan memberitahu Tuan Zhao, ini akan berakhir. Dan mereka pun pergi. Sembari berjalan pergi, Shaoxing meludah dan masih saja menghina Asui bahwa dia sama seperti ayahnya, sebab dia tidak tahu bagaimana menghargai sesuatu yang baik. Setelah para perusuh itu pergi, kepala desa memperingatkan Asui jika dia masih bisa menghindari masalah. Maka kepala desa menyuruh Asui untuk melakukannya. Asui berterima kasih dan akan mengingatnya. Kemudian kepala desa pun pergi dengan diantar oleh Lilibo yang berjalan pergi sembari melihat ke arah Asui. Sembari melihat kekuatannya sekarang, Asui yakin situasi seperti ini akan terjadi lagi dan lagi di masa yang mendatang. Kakek kepala desa bisa menyelamatkannya sekali, tetapi tidak untuk setiap saat. Maka Asui harus menjadi lebih kuat dan sistem ini adalah kesempatannya. Esensi air terdeteksi. Evolusi hewan peliharaan bertambah 0,1. Asui terkejut dengan pesan dari sistem. Dia bertanya-tanya tentang esensi air. Beberapa saat kemudian, malam pun telah tiba dan Asui sudah berada di pinggiran danau. Dia mulai berkonsentrasi. Setelah menaklukkan buaya Taihua besar, Asui bisa memanggilnya kapan saja melalui hubungan spiritual mereka. Tak lama kemudian, terlihat dari dalam air mulai ada sebuah gerakan. Asui yakin jika buayanya akan segera muncul. Tak selang lama, ada sesuatu yang melompat ke atas. Loh, itu kata atau apa sih? Asui terdiam melihat hewan kecil yang melompat di hadapannya. Asui melihat dengan teliti dan bertanya di mana buaya raksasa miliknya. Pesan sistem muncul. Binatang air yang jinak dapat mengubah ukuran tubuh mereka sesuka hati untuk mengatur konsumsi energi. Evolusi bertambah 1. Bentuk miniatur buaya kecil. Konsumsi energi sangat rendah. Asui senang karena dia memiliki fitur ini. Tidak diragukan lagi, sistem ini memang menakjubkan. Omong-omong, di mana kau menemukan esensi air itu? Tunjukkan padaku jalannya. Tolong, ucap Asui meminta tolong kepada buayanya. Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam air.
Asui dengan kekuatannya, dia berenang mengikuti buayanya tanpa takut kehabisan nafas. Asui dibawa oleh buayanya ke sebuah gua bawah air. Asui terkejut karena sepertinya dia telah tiba di gua bawah air. Tak sampai di situ saja, keterkejutannya terus berlanjut. Asui terkejut melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Dan di hadapannya saat ini, ada banyak benda bersinar. Setelah melihatnya dengan seksama, Asui seperti mengenal benda itu. Dia tahu jika itu adalah tanaman roh legendaris. Asui memegang salah satu tanaman itu dan pesan sistem pun muncul. Tanaman roh dengan esensi air telah terdeteksi. Inang dapat memilih untuk menyerapnya. Dijelaskan di dunia ini berisi bahan dan harta spiritual yang telah menyerap energi luar biasa. Tanaman ini yang memiliki efek khusus dikenal sebagai tanaman roh. Mereka mengatakan ada kolam beku di halaman belakang rumah bangsawan Yao, dan di dasarnya ada beberapa tanaman merambat khusus tumbuh. Tuan Yao menggunakannya untuk memikat para kultivator dan mengubah mereka menjadi pengikutnya. Asui langsung mengambil beberapa tanaman karena dia ingin melihat seberapa banyak esensi air yang bisa dia dapatkan dari tanaman roh ini. Melihat buayanya hanya diam saja, Asui memintanya untuk membantunya mengumpulkan tanaman itu. Dan ternyata buaya itu tak mau melakukannya dan malah berbaring. Menurut Asui, dia sangat pemalas dan Asui akan melakukannya sendiri. Dan akhirnya Asui membawa tanaman itu ke daratan. Dan dia sudah tak sabar untuk mencobanya. Setelah dia memakan salah satu tanaman itu, pesan sistem pun muncul. Esensi air terdeteksi. Dapat digunakan untuk meningkatkan fusion roh air dan evolusi binatang air. Asui tak menyangka ternyata tanaman itu rasanya sangat enak. Asui terus memakan tanaman itu hingga notifikasi sistem terus bermunculan yang memberitahukan bahwa esensi air bertambah 1. Beberapa saat kemudian, Asui telah menghabiskan semua tanaman yang dia bawa. Pesan sistem muncul, pembawa kuali Liangku menyempurnakan roh air, monster air pribadi, fusion 5%, esensi air 25%. Wilayah binatang air, buaya Taihua, membutuhkan 800 poin esensi air untuk berevolusi. Evaluasi tidak ada. Setelah melihat pesan sistemnya, Asui melihat fusion roh akuatik dan evolusi binatang akuatik. Namun, untuk sekarang, Asui lebih memilih untuk meningkatkan dirinya sendiri dulu. Setelah menekan tombol tambahkan, kekuatan Asui meluap-luap. Dia bisa merasakan tubuhnya telah menjadi sangat kuat. Dengan kekuatan ini, Asui yakin pasti dia bisa melawan orang-orang itu yang tempo hari. Apalagi jika dia menambahkan kontrol aliran air. Pesan sistem kembali muncul. Penyempurnaan roh akuatik, monyet air putih, fusion 7,5%. Tidak ada esensi air. Wilayah binatang akuatik, buaya Taihua, membutuhkan 80 poin esensi air untuk berevolusi. Evaluasi tidak ada. Setelah penambahan kekuatannya, sekarang berat badan Asui sekitar 45 kg. Untuk saat ini, dia perlu mengumpulkan lebih banyak energi selama beberapa hari. Dia tidak dapat menyerap lebih banyak untuk hari ini. Asui berpikir jika saat ini yang terpenting adalah menyelesaikan masalah keuangan di masa mendatang. Musim gugur akan segera tiba dan selama musim ini aliran darah buaya melambat karena hibernasi. Jadi Asui tidak dapat mengandalkannya untuk saat ini. Tiba-tiba ada ikan yang terlempar tepat di hadapan Asui. Setelah melihat ke arah air, Asui mengetahui jika itu adalah perbuatan dari buayanya. Wah, sepertinya aku dapat mengandalkan ini, ucap Asui yang telah mendapatkan ide setelah dibantu oleh buaya kecilnya. Dalam hati Asui, aku bisa selesaikan masalah keuangan sementara ini dengan menjualnya di pasar. Keesokan harinya,
Asui membawa ikan hasil tangkapannya dan menjualnya di pasar. Dia menjual ikan kuning besar seharga 80 koin. Walaupun hanya untung kecil, tapi itu lumayan. Pedagang di dunia ini tidak seperti pedagang pasar di kehidupannya yang sebelumnya. Mereka cukup mudah untuk diyakinkan. Dan setelah berurusan dengan masalah esensi air, langkah selanjutnya adalah mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan si gila Zhang itu. Tiba-tiba dari belakang Asui, dia dipanggil oleh Shaoxing. Dia mengatakan jika ada sedikit kesalahpahaman di antara mereka beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, Shaoxing mencari Asui untuk meminta maaf dan kebetulan sekali bertemu dengannya di sini. Shaoxing mengatakan jika perahunya ada di dekat sini. Dia menawarkan kepada Asui jika sekarang Asui mau. Bagaimana kalau mereka makan bersama dan menyelesaikan kesalahpahaman antara mereka? Shaoxing menenangkan Asui agar dia santai karena hanya mereka berdua saja yang ada di sana. Dalam hati Shaoxing, karena berdua saja, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Asui tersenyum mendengarnya. Dia pun setuju karena hanya mereka berdua saja. Dengan begitu, itu akan membuat Asui merasa lebih aman. Apakah yang akan terjadi kepada Asui? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.